Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai graf Euler. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziza Adris dengan NIM 180291128, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Matematika Diskrit, dengan dosen pengampu Dr. Yulianti Harisman, SSI, MPD. Di sini, kita akan membahas tentang graf Euler. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu lintasan Euler dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang dimana setiap titik dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap sisinya muncul tepat satu kali. Atau dengan kata lain, simpul awal sama dengan simpul akhir. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga dengan graf semi-Euler. Di sini ada beberapa contoh graf. Kita akan melihat mana yang termasuk graf Euler dan graf semi-Euler. Pada contoh A, kita akan menarik garis dari titik 3 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 1, dari titik 1 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 2, dan dari titik 2 ke titik 1. Nah, dapat kita lihat ini merupakan graf semi-Euler karena mempunyai lintasan Euler. Karena tidak ada sisi yang dilewati dua kali. Lalu untuk contoh yang C, kita dapat menarik garis dari titik 1 ke titik 6, dari titik 6 ke titik 7, lalu dari titik 7 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 7, dari titik 7 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 6, dari titik 6 ke titik 2, dan dari titik 2 ke titik 1. Dapat kita lihat ini merupakan graf Euler yang mempunyai sirkuit Euler karena sisi yang dilewati tepat satu kali dan simpul awal sama dengan simpul akhir yaitu pada titik 1. Lalu untuk contoh yang E, melalui titik-titik 1 ke titik 3, dari titik 1 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 1, dari titik 1 ke titik 2. Nah, ini bukan merupakan graf Euler maupun semi-Euler karena ada satu sisi yang tidak dilewati yaitu sisi dari titik 4 ke titik 5. Nah, keterangan di sini yaitu contoh A dan B merupakan graf semi-Euler, contoh C dan D merupakan graf Euler, dan contoh E dan F bukan graf semi-Euler atau graf Euler. Selanjutnya ada teorema 1. Graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Pernyataan dari teorema di atas sama halnya dengan dua pernyataan berikut. Yang A, jika G adalah graf Euler, maka tiap-tiap titik di graf G mempunyai derajat yang genap. Yang B, jika tiap-tiap titik G memiliki derajat yang genap, maka G adalah graf Euler. Lalu ada contoh di sini yang mempunyai 8 simpul. Sesuai teorema, jika semua simpul memiliki derajat genap, maka G adalah
graf Euler. Kita lihat di sini pada titik 4 dia mempunyai 4 derajat. Lalu pada titik 7 dia juga mempunyai 4 derajat. Dan pada titik 3 dia mempunyai 2 derajat. Lalu apakah dia mempunyai sirkuit Euler? Mari kita lihat dan kita buktikan. Dan kita tarik garis dari titik 1 ke titik 7, dari titik 7 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 8, dari titik 8 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 6, dari titik 6 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 1, dari titik 1 ke titik 6, lalu dari titik 6 ke titik 7, dan dari titik 7 ke titik 8, dan dari titik 8 ke titik 1. Maka contoh ini merupakan sirkuit Euler. Catatan, jika kita membuat graf yang mempunyai sirkuit Euler, maka harus dipenuhi kondisi berikut. Yang pertama, graf tersebut harus terhubung. Yang kedua, semua simpul pada graf berderajat genap. Lalu, untuk teorema kedua, graf terhubung tak berarah G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat 2 simpul berderajat ganjil. Pernyataan dari teorema di atas ekuivalen dengan 2 pernyataan berikut. Yang A, jika G adalah graf semi-Euler, maka G memiliki tepat 2 titik yang berderajat ganjil. Yang B, jika G memiliki tepat 2 titik yang berderajat ganjil, maka G adalah graf semi-Euler. Di sini ada contoh graf, dan pada contoh ini ada graf dengan 5 simpul. Teorema mengatakan bahwa graf mempunyai lintasan Euler jika terdapat 2 simpul berderajat ganjil. Pada contoh ini, titik 1 memiliki derajat 3, titik 2 memiliki derajat 3, titik 3 mempunyai derajat 4, titik 4 mempunyai derajat 4, titik 5 mempunyai derajat 2. Maka jika 2 titik berderajat ganjil, berarti contoh merupakan graf semi-Euler. Ketika kita tarik garis dari titik 1 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 1, dari titik 1 ke titik 4, dari titik 4 ke titik 5, dari titik 5 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 4, dan dari titik 4 ke titik 1. Maka terbukti bahwa itu merupakan graf semi-Euler. Catatan bahwa graf yang memiliki sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian, ketika kita membuat graf yang mempunyai lintasan Euler, maka harus terpenuhi yang pertama, graf harus terhubung. Yang kedua, graf memiliki tepat 2 buah simpul berderajat ganjil. Selanjutnya, teorema 3. Graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar daripada derajat. Ini ada contoh di mana pada graf A, graf berarah Euler dari A ke titik G, ke titik C, ke titik B, ke titik D, ke titik E, ke titik D, ke titik F, dan ke titik A. Lalu untuk yang B, graf berarah semi-Euler, dan yang C, graf berarah bukan Euler maupun semi-Euler. Pada contoh A, kita lihat simpul derajat masuk
dan derajat keluarnya sama. Contoh pada titik A, di sini titik A memiliki 1 derajat keluar dan 1 derajat masuk. Lalu pada titik E memiliki 1 derajat keluar dan 1 derajat masuk. Pada contoh B merupakan semi Euler karena memiliki lintasan Euler. Artinya, semua simpul mempunyai derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali 2 simpul. Yang pertama yaitu pada titik D. Pada titik D ini mempunyai 2 derajat keluar dan 1 derajat masuk. Lalu pada titik B, di sini dia memiliki 2 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Jelas ini adalah graf semi Euler. Lalu untuk yang C, telah terbukti bahwa graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.